Tes tes suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Langsung aku mulai aja ya. Izin share screen. Oke, langsung aja. Jadi seperti yang telah kita tahu bersama, jadi malam ini kita akan belajar matematika diskrit untuk ujian semester 1 yang jadi aku di sini bakal bahas soal UTS tahun lalu aja. Dan di sini ada 6 soal. Oke, langsung aja kita. Jadi di sini cakupan materinya cuma di himpunan-himpunan, terus ada diagram Venn, terus sifat-sifat relasi setara sama terurut. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud improper subset? Berikan contoh sederhana. Jadi improper subset itu himpunan bagian tak sebenarnya, yang simpelnya itu misal ada himpunan A yang isinya 1, 2, 3 yang bawah ini misal. Nah, jadi himpunan tak sebenarnya dari himpunan A ini, himpunan itu sendiri dan himpunan kosong. Jadi simpelnya misal ada soal himpunan B sama dengan isinya 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan bagian tak sebenarnya dari himpunan B itu ya tinggal himpunan itu sendiri dan himpunan kosong. Gitu. Oke, lanjut aja ke soal. Udah jelas mungkin ya. Ada yang ditanyain mungkin? Atau belakangan aja atau bisa per soal ada pertanyaan gimana? Mas Dimas, ini soal bisa ditanyain atau di akhir aja pertanyaannya? Lanjut dulu lah mungkin. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Berapa banyak bilangan bulat mulai dari 1 sampai 999, 9.999 yang habis dibagi 3 atau 5. Nah, ini nggak usah pakai kebanyakan teori kayak irisan-irisan dan lain-lain ya, Kak. Pakai logika aja. Jadi misal X sama dengan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 9.999 yang habis dibagi 3 atau 5. Jadi X itu banyak kelipatan 3 ditambah banyak kelipatan 5 dikurangi banyak kelipatan 3 dan 5. Kita hitung aja, banyak kelipatan 3 tinggal 9.999 dibagi 3, 3.333. Banyak kelipatan 5, 9.999 dibagi 5, hasilnya 1.999. Dan banyak kelipatan 15 sama dengan 666. Nah, jadi tinggal dimasukin aja, X sama dengan 3.333 ditambah 1.999 dikurangi 666. 4.666. Ya, gitu aja sih. Soal selanjutnya nomor 3. Nah, ini soalnya soal bisa dibilang soal cerita lah. Dari 42 orang programmer yang mengikuti wawancara untuk sebuah perusahaan vendor aplikasi, diketahui 10 orang menguasai MATLAB, 15 orang menguasai Java, 15 orang menguasai Python, 4 orang menguasai Python dan Java, 5 orang menguasai Python dan MATLAB, 3 orang menguasai Java dan MATLAB, 1 orang menguasai ketiganya. Nah, untuk penyelesaian ini pakainya diagram Venn. Ya, kita buat dari yang 3 pertama dulu. 10 orang menguasai MATLAB, 15 orang menguasai Java, 15 orang menguasai Python. Oke, jadi ini ya awalnya. Jadi 10 orang menguasai MATLAB, 15 orang menguasai Python, 15 Java. Terus lanjut 4 orang menguasai Python dan Java. Berarti antara Python dan Java di sini ada 4. Nah, dari 4 ini diambil dari masing-masing 15. Jadi dua-duanya dikurangi. Jadi 4, 11, 11. Kemudian lakuin yang sama buat antara Python sama MATLAB. Di sini 5, di sini dikurangi 5, di sini dikurangi 5. Oke. Terus lanjut ke 3 orang menguasai Java dan MATLAB. Di sini 3, di sini kurangi 3, di sini kurangi 3. Oke, terus 1 orang menguasai ketiganya di sini 1, di sini di masing-masing dikurangi 1, 1, 1. Simpelnya gitu aja. Jadi kalau misal di sini ya diambil dari sini 1, 1, 1 dikurangi.
Terus langsung aja yang ditanya berapa orang yang hanya menguasai MATLAB. 2, 8, 6, terus berapa orang yang menguasai ketiganya, berarti semua yang ada di sini dijumlah terus 42 dikurangi ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 10, 8, 10, 20, 26, 42 dikurangi 26, 16. Gitu aja. Terus lanjut nomor 4. Nah, ini masuk ke materi sifat-sifat relasi. Apakah masing-masing himpunan 1, 2, 3, 4 pada tabel berikut ini bersifat refleksif, simetri, antisimetri, atau transitif? Berikan tanda centang sebagai jawaban ya, atau tanda X sebagai jawaban tidak pada tabel tersebut. Relasi yang pertama. Apa? Bisa diulangi? Lanjut aja. Jadi yang pertama, apakah relasi yang pertama ini refleksif? Nah, jadi syarat dari refleksif itu masing-masing anggota di himpunan ini 1, 2, 3, 4 itu harus ada dalam bentuk AA-nya. Jadi harus ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, di sini kurang nggak ada 1, 1. Jadi nggak refleksif. Terus simetri. Simetri itu misalkan ada 2, 3, harus ada 3, 2 juga. Jadi semisal harus ada pasangannya lah intinya. Nah, kita cek di sini 2, 2 ada 2, 2, 2, 3 ada 3, 2, 2, 4 ada. Nah, 2, 4 nggak ada 4, 2-nya. Jadi nggak simetri. Nah, nggak simetri berarti antisimetri. Terus transitif. Transitif itu artinya gimana ya? Menghantar. Jadi misalkan ada gimana? Untuk semua AB dan BC itu harus ada AC-nya. Jadi misal ada pasangannya harus ada hasilnya. Jadi misal 2, 2, 2, 3 kan jadinya 2, 2, 2, 3 jadinya kan 2, 3, 2, 2, 2, 4 jadinya 2, 4. Jadi depannya sama belakangnya aja, tengahnya ini sama. Terus 2, 24, 2, 2, 24 ada 24, terus misal 23, 32 ada 22, 23, 33 ada 23, 23, 34 ada 24. Terus 24 nggak ada pasangan yang menghantarkan, terus 32, 3, 32, 22 ada 32, 32, 3, 23 ada 33, 32, 24 ada 34, 33, 32 ada 32, 33, 33, 34 ada 34. Jadi relasi yang pertama transitif, menghantar. Terus ke relasi yang kedua, kayak yang tadi udah dijelasin, di sini lengkap ya, ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Jadi refleksif. Terus apakah simetri atau enggak? 1, 2, 2, 1 ada. Jadi lainnya kan juga simetri juga kan, jadi simetri. Terus apakah menghantar? Karena di sini karena semuanya kan sama ya, karena ya di sini cuma ada 1, 2, 2, 1 dan menghantarnya itu cuma misal 1, 2, 2, 1 kan jadinya 1, 1, 1, 2, 2, 2 jadinya 1, 2, 2, 1, 1, 1 jadinya 2, 1. Jadi transitif. Terus lanjut ke relasi yang ketiga, 2, 4, 4, 2. Refleksif nggak mungkin karena nggak ada yang sama sekali kan. Terus simetri, ya jelas simetri. Terus antisimetri enggak, terus apakah transitif apa enggak? Terus apakah transitif atau enggak? Ya enggak ada. Harusnya kalau 2, 4, 4, 2 ya harusnya ada 2, 2. Terus yang ketiga jelas refleksi. Bisa kita lihat di sini 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Terus apakah simetri apa enggak? Ya simetri. Terus tapi nah ini agak spesial karena di relasi ini dia simetri tapi antisimetri juga karena jadi ada salah satu syarat antisimetri itu di relasinya itu nggak ada AB gitu. Jadi kalau misalnya keadaan yang sama semua kayak gini, nggak ada yang beda gini, itu pas itu jadi antisimetri juga. Jadi di relasi ini simetri tapi antisimetri juga.
Terus transitif. Apakah transitif? Iya, kenapa transitif? Kenapa menghantar? Karena jadi syarat transitif sebenarnya nggak ada syarat transitif, lebih ke syarat nggak transitif. Jadi kalau misal ada pasangan gitu satu dua, misal satu dua dua tiga lah. Nah, misal ada satu tiga itu itu baru nggak dibilang nggak transitif. Tapi misal malah nggak ada pasangannya sama sekali, itu berarti malah transitif. Gitu, jadi transitif. Terus kita lihat ke relasi yang terakhir satu tiga nggak mungkin refleksif karena nggak ada pasangannya sama sekali. Terus apakah simetri satu tiga nggak ada tiga satu satu empat, nah nggak ada empat satu, jadi nggak simetri, anti simetri. Terus transitif apakah iya satu tiga tiga satu nggak ada satu satu, satu tiga tiga empat ada satu empat ya. Nah, jadi ya begini ya Fatin. Terus lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini masuk ke materi relasi setara. Nah, jadi S sama dengan min 10, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Dan R relasinya itu XY dengan min Y sama dengan X mod 2 atau min Y sama dengan X mod 3. Jadi mod itu kan ya kalian harusnya udah tahu lah mod itu jadi kayak sisa pembagiannya. Jadi misal 3 mod 2 itu berarti 1. Sudah kita cari relasinya dulu kan. Udah. Nah, didapat relasi kayak gini. Jadi misal kan min Y, jadi dicek dua-duanya gitu. Misal berarti kan min 10 mod 2. Min 10 mod 2 itu kan berarti mungkin kalau dari kalian kiranya habis. Ya benar-benar habis ya. Nah, benar habis berarti kan 0 harusnya nggak bisa. Terus dicek ke yang satunya min 10 mod 3. Nah, mungkin dari kalian ada yang bakal jawab 1 kan karena yang paling mendekati kan 9 gitu kan. Tapi enggak, karena yang kita cari di sini yang sisanya positif, bukan yang sisanya negatif. Jadi min 10 mod 3 itu jawabannya adalah 2 karena yang paling mendekati bukan di 9 bukan di min 9 tapi di min 12. Jadi 3 kali 4 min 2 min 3 3 kali min 4 kali min 4 min 12, nah ditambah 2 jadinya min 10 gitu. Jadi jawabannya min 10 min 2. Sama juga sama yang lain, min 9 min 1. Min 9 mod 2 min 1, min 8 mod 3 di min 9 min 1, min 7 mod 2 hasilnya min 8 min 1, min 7 mod 3 min 9 jadinya min 2, min 5 mod 2 min 6 tambah 1 jadi min 1, min 4 min 5 mod 3. Oh ya, di sini ada salah ya. Harusnya ada min 5 mod 3 itu jadinya bentar. Enggak sama, bentar satu. Enggak salah, enggak salah. Karena di sini kan min 5 mod 3 berarti kan jadinya min 6. Ada satu ya benar berarti. Min 4 mod 3 min 2 karena min 6. Min 6 kan ditambah 2 jadinya min 2. Terus min 3 mod 2 min 1 min 2 mod 3 min 1 min 1 mod 2 min 1 min 1 mod 3 min 2. Nah, ini baru kita nyari relasinya aja. Terus kita dari relasi ini kita tentuin kelas-kelas ekuivalennya. Jadi kelas-kelas ekuivalen itu pengelompokan berdasar bukan pengelompokan. Jadi gimana ini gitu. Nah, misal ya ini kita intinya sekarang kita ngelompokin dulu aja lah. Himpunan mana aja yang anggota himpunan mana aja yang uh, Y-nya itu min 2. Yang Y-nya itu cuma min 2. Jadi kan di sini ada min 10, min 2, min 4, min 2. Bukan min 7, min 2 ini nanti pengelompokannya beda. Karena min 7 ini juga ada min 1. Oke, terus kita tulis kelas-kelas ekuivalen yang pertama. Kelas ekuivalen min 10, kelas ekuivalen min 4. Itu himpunan min 2. Terus kita kelompokin lagi yang min 1, min 9, min 8, min 5,
min 3, min 2. Oke, terus kita tulis. Terus kita kelompokin yang min 1 sama min 2. Terus kita tulis. Nah, ini kelas-kelas ekuivalennya jadi gini. Terus lanjut ke partisipe dari S. Partisipe dari S itu ya cuma ini isi kelas-kelas ekuivalennya. Nah, jadi partisipe dari S min 2, min 1, min 2, min 1. Udah segitu aja. Buat nomor 5. Terus lanjut ke soal yang terakhir di soal tahun lalu. Soal nomor 6. Jadi ini soalnya isinya tentang diagram HC ya. Jadi pertama-tama poset S garis miring dengan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dengan relasi X ya berarti Y mod X sama dengan 0. Y mod X itu maksudnya Y habis dibagi X sama dengan habis dibagi X, tapi Y-nya nggak boleh 11 dan Y-nya nggak boleh 13. Oke. Jadi yang pertama kita cari dulu relasinya. Nah, udah nih dapat relasinya. Jadi 1 habis dibagi 1, 2 habis dibagi 1, 3 habis dibagi 1, 4 habis dibagi 1, terus pokoknya yang habis dibagi 1, kecuali 11 sama 13, terus lanjut X-nya ganti 2, sampai terakhir 16, terus lanjut X ganti 3, sampai 15, 4 sampai 12, sampai 16, terus 5 sampai 15, sampai akhir. Intinya soal intinya Y-nya nggak boleh 11 sama nggak boleh 13. Terus kita langsung masuk ke diagram hasilnya. Jadi diagram hasilnya itu dibagi jadi tahap-tahap ya. Jadi masuk ke yang tahap pertama. Nah, tahap pertama ini kalian bentuk diagramnya berdasarkan dari 1,1 sampai 1,16 saja. Jadi yang X-nya 1. Nah, di sini kalian bentuk level 1 itu yang X-nya yang di bawah, terus level keduanya yang pasangannya Y-nya. Terus langsung kalian kasih garis aja. Ini untuk tahap pertama. Terus tahap kedua itu sampai yang X-nya 2. Sampai X-nya 2 terakhir. Jadi sampai 2,16. Nah, yang kelipatan 12, yang kelipatan dari 2, 16, ya, kan tadi awalnya kan sejajar di level 2. Nah, ini dinaikin ke level ketiga. Jadi di atasnya 2. Langsung dikasih garis aja. Nah, terus gitu terus lanjut ketiga, lanjut ke tahap ketiga sampai 3,15 dikasih terus. Nah, yang tadinya di sini ada 2, 3, 5, 7, 9. Intinya yang tadinya di sini yang kelipatan 3 tapi bukan kelipatan juga naik. Jadi satu level sama yang kelipatan 2 tadi yang sebelumnya. Terus langsung dikasih garis saja. Terus lanjut ke tahap 3 berarti yang X-nya 4. Nah, yang pasangannya X-nya 4 itu naik ke atasnya 4. Naik ke atasnya 4 jadi nah begini. Terus langsung dikasih garis aja. Sama terus kayak gitu yang tadinya berarti lanjut 5. 5 kan masih di sini ya, berarti yang kelipatannya 5 levelnya masih di level 2. Jadi tinggal dikasih garis aja. 10 sama 15. Terus 6 karena 6 di sini berarti yang kelipatan 6 ya cuma 12 doang, berarti masih satu level juga. Cuma ditambahin garis saja. Nah, setelah tadinya garis level 3 dipindah jadi 6. Jadi 3 lewat 6. Terus lanjut 7 itu ada 14. Nggak pindah juga karena masih tetap. Tinggal kasih garis. Terus 8 ke 16. Nah, karena 8 di level 4 maka 16 dipindah dari level ke-5 di atasnya 8. Terus lanjut terus sampai ke 9. Nah, dari ke 9 ini karena 9 cuma ada 9, 10, 10.
12, 12, 14, 14, 15, 16, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Nah, ini diagram HC finalnya. Terus tadi kan ada ditanyain tuh mana elemen minimal, maksimal, elemen terbesar sama elemen terkecil. Nah, buat elemen maksimal itu elemen yang paling atas. Dan jadi elemen maksimal itu ada di elemen 16. Terus elemen minimal itu ada di elemen 1. Nah, elemen minimal dan terkecil. Apa bedanya minimal sama terkecil? Jadi minimal itu intinya yang paling bawah. Jadi misal yang paling bawah ada 2, nah minimalnya berarti ada 2. Kalau terkecil itu dilewati sama semuanya. Jadi nah, elemen terbesar tidak ada. Nah, kenapa elemen terbesar tidak ada? Karena 16 cuma dilewati sama 8. Enggak. Kalau misalkan dari 12 juga ada relasinya ke 16, baru itu bisa terbesar. Tapi karena relasinya cuma lewat sini ya, jadi enggak terbesar. Nah, ini kenapa satu terkecil? Karena relasinya relasi di level kedua itu ada semua ke 1 gitu. Tapi 16 itu untuk semua relasi di level 4 itu hubungan dengan 16. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian aja pembahasan dari soal tahun lalu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyain, silahkan. Atau tadi kalau misal kecepatan kurang jelas, minta diulangi gitu. Daripada kita konfirmasi di sini, enggak ada semua. Lalu semua nota yang kuat, mereka gitu. Mas Tama. Gimana, ada yang mau tanya nggak? Kau dikasih. Kapan kau? Kapan menuliskan? Ya kapan skema hubungan itu? Ada untuk pembahasan soal dari Pak Rifki nggak, Mas? Siapa lagi? Yang ini bukan? Iya, yang ini bukan. Ayu dan paham. Ya gimana ya? Aku baru. Ya, yang ini. Ada Ya, kita coba apa? Oh, kalian terakhir materinya sampai mana? Udah sampai pigeonhole emang? Udah sampai pigeonhole belum? Sudah. Berapa, Mas? Kok udah? Ya, kita coba bahas bareng aja. Oke. Soal pertama, apakah masing-masing relasi pada yang nah ini ya. Ini persis ya soalnya kayak yang di PPT tadi ya. Jadi ini yang pertama ya kayak tadi 22, 23. Di sini kan nggak ada satu-satu, jadi nggak refleksif. Terus simetri 23 ada 32, 24 ada 24 nggak ada 42 kan, jadi nggak simetri, habis simetri. Terus apakah transitif? Ya, transitifnya nanti dibagiin PPT-nya, tapi ini antisimetri, transitif, ini refleksif, terus simetri, antisimetri enggak, transitif, iya, karena 1, 2, 2, 1 habis. 4 cuma simetri aja. Terus ini refleksif, ya ini sama nih kayak itu nomor 2. Terus ini refleksif, simetri, antisimetri, transitif. Ya, kalau ada yang isinya sama-sama doang kayak gini, itu pasti refleksif, simetri, antisimetri, transitif. Tapi refleksif itu ingat harus semua elemen yang disini itu ada
ada semua. Jadi ada 1, 1, 2, 3, 4, 4. Misal ada 5, harus ada 5 juga. Terus yang terakhir, refleks enggak, simetri enggak, desimetri, transitif enggak. Terus yang nomor 2, misalkan A adalah himpunan semua bahasa dan R adalah relasi. Demikian sehingga A dan B berbicara dengan bahasa yang sama. Tentukan apakah R bersifat berarti, misal ada Indonesia, Belanda, Jepang, Korea. Berarti kan relasinya itu kan berarti berbicara dengan bahasa yang sama, berarti kan Indonesia, Korea gitu kan. Apakah R bersifat refleks? Nah ini berarti himpunannya sama kayak gini. Himpunannya isinya sama semua kan. Berarti ya udah refleksif ya, simetri ya, antisimetri ya, transitif ya juga. Terus nomor 3, misal P adalah himpunan sebuah bilangan positif. Misalkan pula R adalah sebuah relasi biner pada P. Sedemikian rupa sehingga RAB A min B adalah bilangan bulat positif ganjil. Tentukan apakah R bersifat A min B adalah bilangan bulat positif ganjil. Berarti kan berarti intinya B itu A itu pasti lebih besar dari B kan. Misalkan pula R adalah sebuah relasi biner pada P. Sebutkan rupa sehingga simetris enggak mungkin karena 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 B nggak mungkin lebih besar dari A, nggak bisa dibalik. Terus refleksif nggak mungkin karena 0 nggak termasuk bilangan bulat positif ganjil. Karena kan mesti kalau refleksif kan berarti kan A min A gitu, berarti hasilnya 0 nggak mungkin. Antisimetris ya. Terus apakah transitif? Apakah transitif? Mungkin iya, mungkin enggak. Misalkan ada 4,2 sama 2,1. Berarti transitif semua sih kayak. Berarti transitif sih. Transitif. Karena pasti ada pasangannya semua. Karena ini kan himpunan semua bilangan positif kan. Berarti ada semua pastinya. Berarti ini di nomor 3 cuma transitif doang. Sama antisimetris karena enggak simetris. Terus nomor 4, misalkan di rumahmu ada sebuah laci dan di dalam laci tersebut ada kaos kaki 12 hitam dan 10 putih yang tersebar acak. Suatu malam lampu padam, maka berapa kaos kaki minimal yang harus kamu ambil agar dapat memperoleh 2 pasang kaos kaki dengan warna sama? Hitam-hitam, hitam-hitam, atau putih-putih, putih-putih. Terus B, berapa kaos kaki minimal yang harus kamu ambil agar dapat memperoleh 2 pasang kaos kaki dengan warna berbeda, dengan warna beda. Hitam putih, hitam putih. Nah ini kan, ini udah masuk pigeonhole. Hitung-hitung apa berapa kaos kaki minimal gitu. Ini nanti aja belakangan. Terus soal yang satunya, apabila X di antara 3 sama 13 dan X adalah elemen P ini positif atau prima? Prima kayaknya. Maka dengan menyebutkan anggotanya A adalah, nah ini aku nggak ada kayak, soalnya kalau X di sini berarti kan 3 nggak termasuk harusnya kan. Harusnya mulai dari 5. Harusnya. Karena kalau misal 3 masuk harusnya ini tandanya bukan lebih kecil, tapi tandanya lebih kecil atau sama, ya nggak ada jawabannya. Harusnya D kecuali 3-nya, jadi nggak ada 3-nya. Jadi cuma ini aja. Nah, karena kalau misal ada 3 harusnya tandanya lebih kecil dari atau sama. Terus nomor 2, di antara himpunan-himpunan bawah ini yang merupakan himpunan kosong adalah bilangan prima genap ada 2. Terus bilangan prima antara 19 dan 23 berarti kan 20, 21, 22. Ya, B. Karena nggak ada bilangan prima 20, 21, 22. Terus K, 2, 3, 4, 5. Banyaknya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota adalah, ini ya hitung manual aja sih, ini masih dikit soalnya.
2,3, 2,4, 2,5. Terus 3,4, 3,5 sama 4,5. Jadi 6. Oke. Terus lanjut apabila P sama dengan bilangan prima lebih kecil atau sama dengan 15, banyaknya himpunan bagian dari P yang mempunyai 3 anggota banyaknya himpunan dari P yang mempunyai 3 anggota. Berarti kan ini ada dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi ada berapa ini? 6. Ya udah 6 ditambah 5, 11 ditambah 4, 15 ditambah 3, 6 tambah 5, 11 tambah 4, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 2, 20, 21. 20. Ya 20. Terus nomor 5, ya intinya ini misal jumlahnya berapa kan? Misal jumlahnya 4. Berarti dari 3 tambah 2 tambah 1. Berarti ini karena jumlahnya tadi ada 6, berarti dari 5 berarti hasilnya 15. Karena 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 5 tambah 10, 15. 15 ya. Bukan 20 ya, sesat. 15. Terus lanjut 5, 2, 3, 5K sama dengan K, isinya 2, 3, 5, 7. Di antara himpunan-himpunan di bawah ini yang dapat menjadi himpunan semesta pembicaraan himpunan K adalah himpunan semesta pembicaraan himpunan K. Himpunan bilangan ganjil enggak, karena ada 2 himpunan bilangan enggak, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan prima yang kurang dari 7. Enggak, karena ada 7 juga. Berarti C, himpunan bilangan asli. Karena semua anggota di dalam K, anggota bilangan asli. Terus lanjut nomor 6. Ditentukan P sama dengan himpunan 5 bilangan prima yang pertama. Q, himpunan 7 bilangan satu yang pertama. Berarti himpunan 5 bilangan prima yang pertama itu 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian himpunan 7 bilangan satu pertama dari 0 sampai 6. Terus P irisan Q. Ini mau bilang, oh sama 1 juga deh. Berarti yang anggota P dan juga anggota Q. Jadi kan Q itu sampai 6 ya, berarti terakhir bilangan 5 terakhir yang dihitung itu 5. Berarti 1, 2, 3, 5. Terus 7. Satu prima bukan. Satu prima bukan. Satu prima bukan. Satu. Bukan. Berarti 2, 3, 5. Sorry agak lupa. Jadi nomor 6 D karena 2, 3, 5, 7, 11. Satu enggak. Jadi 2, 3, 5. Terus nomor 7, dalam suatu kelas terdapat 42 siswa. 27 anak gemar matematika, 19 anak gemar IPA, dan 10 anak gemar kedua-duanya. Banyaknya siswa tidak gemar diagram Venn. 27 anak gemar matematika, 19 anak gemar IPA, dan 10 anak gemar kedua-duanya. Berarti 27 kurangnya 10, 17, 19 kurangnya 10, 9. Jadi banyak siswa yang tidak gemar matematika atau IPA. Jadi banyak siswa yang tidak gemar dua-duanya. Jadi 42 dikurangi jumlah semua ini. Jadi 17 ditambah 9, 26. 26 tambah 10, 36. 42 kurangi 36, 6 anak. Jadi ada 6 anak yang tidak gemar matematika atau IPA. Terus nomor 8. Jumlah himpunan A 25, jumlah himpunan 19, dan jumlah irisan A sama B 9. Hitung gabungan A dan B, union A dan B. Nah, rumusnya itu tinggal A ditambah B dikurangi irisannya. Jadi 25 kurangi tambah 19 kurangi 9. 25 tambah 10, 35. C. Terus lanjut. Perhatikan gambar di atas. M adalah himpunan banyaknya siswa yang gemar pelajaran matematika. 1 adalah siswa yang gemar pelajaran IPA.
banyaknya siswa yang gemar matematika adalah M itu ini 17 adalah himpunan banyak siswa yang gemar pada matematika. Ini IPA. Banyak siswa yang gemar matematika adalah 17 tambah 7, 24. Karena kan gemar dua-duanya kan termasuk gemar matematika juga kan, 24. Bukan matematika aja yang gemar. Terus nomor 10, apabila S itu bilangan cacah, A bilangan ganjil, B bilangan genap, maka dapat ditunjukkan dengan diagram Venn. Ya, bilangan ganjil sama genap kan beda ya, berarti kan terpisah. Berarti yang paling benar C, karena ya A sama B terpisah, tapi masih di dalam semestanya S, bilangan cacah. Terus lanjut, nomor 11 dari 25 siswa diajukan pertanyaan tentang kegemarannya bermain sepak bola dan bulu tangkis. Yaitu 13 siswa gemar sepak bola, 11 gemar bulu tangkis, dan 4 siswa gemar kedua-duanya. Yang siswanya tidak gemar kedua-duanya ya, sama kayak yang matematika sama IPA tadi. 13 kurangi 4, 9, 11 kurangi 4, 7. 9 tambah 7, 16 tambah 4, 20, 25 kurangi 20, ada 5 siswa. Yang tidak gemar dua-duanya. Terus nomor 12, bila A himpunan yang isinya bilangan ganjil kurang dari 10, berarti 1, 3, 5, 7, 9. Terus B bilangan prima kurang dari 10. Bentar. B bilangan prima kurang dari 10 berarti 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Dan C faktor dari 10 berarti 1, 2, 5, 10. Maka A irisan B irisan C, maka berapa aja yang anggota dari ketiga ini? Bilangan ganjil yang kurang dari 10. Di sini di pilihan kan ada 2 yang nggak mungkin lah 2, karena kan bukan bilangan ganjil. Terus bilangan prima, tapi juga faktor dari 10 ya, cuma 5, jadi jawabannya B. Terus ini teman kalian ada yang tanya di kolom chat, Mas kalau poset boleh langsung enggak atau harus langkah per langkah? Kalau diagram HC, langkah per langkah. Biasanya disuruhnya langkah per langkah sih soalnya. Langkah per langkah, terus nanti kalian di akhirnya suruh nentuin itu elemen maksimal minimal terbesar atau kecil. Harus per langkah. Atau tergantung soal, kalau misalnya di soalnya boleh langsung ya udah nggak apa-apa. Terus lanjut tadi nomor 13 ya. Bila S segitiga, A segitiga siku-siku, B segitiga sama kaki, maka A irisan B adalah A irisan B segitiga siku-siku, segitiga sama kaki. Irisannya berarti segitiga siku-siku sama kaki. Segitiga siku-siku sama kaki. A tambah aku sama kecil. D berarti segitiga siku-siku sama kaki. Karena siku-siku bisa juga sama kaki. Jadi irisannya segitiga apa yang siku-siku dan segitiga apa yang sama kaki dan segitiga apa yang sama kaki juga ya. Udah segitiga siku-siku sama kaki. Terus nomor 14, banyak gabungan A dan B 34, terus A 16 dan B 18. Banyaknya siswa yang menyukai A maupun B adalah, nah kalau misal kan tadi kan rumus ini kan A gabungan B itu kan A ditambah B dikurangi irisan kan. Nah, jadi ya tinggal tinggal 34, berarti 34 sama dengan 26 ditambah 18 dikurangi irisan. 26 ditambah 18 44. 34 kurangi 44 10 minus 10 berarti irisan itu 10 C. Terus 5 kalian hafalin itu aja sih. A union B itu banyak anggota himpunan A ditambah banyak anggota himpunan B dikurangi irisan A dan B.
Terus 15 banyak A dengan B itu 44. Banyaknya B 26. Banyaknya irisan AB itu 14. Ya, masukin ke rumus tadi juga. Jadi 44 itu sama dengan A ditambah B dikurangi 14. 40 berarti 44 ditambah 14 58. 58 kurangi 26. 22. 58. 58 kurangi 26. Kok nggak ada? Apa yang salah? 44 ditambah 14. 58. 58 kurang 26. 58 kurangi 26. 32. Harus 32 sih. Kalau harus 32 kan. Ya paling nggak ada jawabannya lah. Ini tadi nomor 1 juga nggak ada jawabannya. Terus lanjut. Oke, kalau yang pigeonhole, ntar aku lupa rumusnya ya pigeonhole. Kau ingat rumus pigeonhole nggak? Ya udah kita buka, kita bahas bareng-bareng aja lah. Sekalian aku review juga. Ya kita buka di pigeonhole. Nah ini ya sama kayak gini kan, misalkan ada lacian princess solusi kaos kaki gitu. Ada berapa kaos kaki yang harus Anda ambil untuk memastikan bahwa Anda dapat pasang kaos yang sewarna sama juga. Ini kamu lupa ya? Hey. Hampir aku lupa. Mbak mungkin ada yang bisa bantu jawab. Aku lupa. Bener lupa ini. Ada rumusnya tapi. Apa ya? Rumus pigeonhole. Ada rumusnya tapi bentar. Aku ingat dulu. Yang A3. Yang A3 apanya? Yang A3D. Apa yang A3? Oh, jawabannya. Aku lupa ya jawabannya. Intinya kan kalau misal di nalar ya, misalkan dalam simulasi ada 12 hitam dan 10 putih yang tersebar acak. Suatu malam lampu padam, maka berapa kaos kaki minimal yang harus kamu ambil agar dapat memperoleh dua pasang kaos kaki dengan warna yang sama. Karena perbandingannya 12/10. 3. Berapa kaos kaki minimal yang harus kamu ambil agar harus pasang itu dengan berbeda. Lupa rumusnya nih. Mas Yoga bisa bantu saya. Pigeonhole. Beneran lupa. Ada yang mau ditanyain mungkin selain pigeonhole lah. Ini aku ingat-ingat dulu coba. Atau mungkin dari kalian ada yang mau bantu. Aku lupa rumusnya.
Di sini belum juga. Kan dosen aja. Nggak ada lah, masa tanyain dosen. Dosennya nggak hadir malam ini. Salah deh kalau dua pasang kaos sekali jadinya 5. Mana rumusnya? Udah, selain pigeonhole dulu lah. Ada yang mau ditanyain nggak selain pigeonhole? Dari yang aku jelasin tadi mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyain nggak? Mas boleh lihat PPT-nya yang tadi nggak? IPT yang Yang tadi yang soalnya Pak Novrido yang nomor 4. nomor 4. Ya, Nomor 4 yang itu tabel berarti yang simetri yang asimetri tabel. itu. Iya. Eh, Nah, yang nomor 1 itu kan yang ini. ada ya yang 23 sama 32. Itu kok bisa masuk Ya, antisimetri itu gimana? 23 sama 32 ada. Tapi 24 Ya, kan nggak ada 42-nya. 24 4. Oh, iya, iya, iya. Ya, Oke, jadi oke. kalau kalau nggak simetri pasti antisimetri. Tapi kalau apa ya? Kalau kecuali yang ini doang sih, kecuali apa ya? Ada beberapa keadaan istimewa yang bisa simetri tapi antisimetri juga gitu. Misal kayak yang ini, yang nomor 4 ini. Itu. Jadi ini kan karena 24 ada, tapi kan nggak ada 42, jadi antisimetri. Gitu. Kayak ini juga 34 kan ada, tapi nggak ada 43-nya. Jadi nggak ada pasangannya gitu. Ada simetri. Ya, makasih Mas. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi selain pigeonhole? Oke, kalian belum masuk pigeonhole. Kayaknya soal tahun lalu nggak ada pigeonhole. Cepat Pak, jelasinnya Pak Rifki. Tapi rumusnya nggak terlalu ribet harusnya sih pigeonhole. Ya, bentar. Apa? Pigeonhole. Pigeonhole ini Bu, baru baru dikasih tahu sekarang ada soal latihan ini. Oh ya. Mbak Nisa bisa bantu saya nggak Mbak Nisa? Pigeonhole. Saya lupa ya beneran. Saya mohon ampun lupa. Ah, pigeonhole habis UTS kan kemarin kan? Lo cek. Nah, ya, Ya. channel tuh habis UTS. Aku Nah, udah ya. buka-buka PPT ini. Bentar. Ya kamu ingat gak? Aku lupa beneran. Aku nggak ingat. Tapi kalau selain pigeonhole malah ingat tahu kayak graf itu malah gampang. Cuma pigeonhole doang ini yang aku lupa. Tapi simpel harusnya rumusnya, nggak terlalu ribet-ribet banget kayak gimana. Iya, sebenarnya simpel sih. Cuman aku juga lupa. Bentar ya. Kak, coba kamu buka Nah, PPT yang pigeonhole. Kamu punya nggak? nggak ada misal. Nggak, wes. Coba aku share screen. Ya udah, kamu share screen dulu aja. Ini collab ya guys ya. Bentar. Ya, maaf ya, maaf ya. Maaf kalau kalau jadi malu-maluin gini. Santai. Belum baru baru makan ya wajar. Apa itu? Oke. Kelihatan nggak? Nah, oh ya beda oh pantas beda PPT. Kelihatan ya. Ini PPT Kelihatan dari kelihatan. Pak Novrido tahun lalu. Jadi misalkan ada lagi gimana sih? Oke. Ya, jadi misalkan ada laci yang berisi solusin kaos kaki coklat dan solusin kaos kaki hitam berukuran yang sama dan yang didistribusikan secara acak. Nah, pada saat listrik padam nih kasusnya sama kan?
paling sedikit berapa kaos kaki yang harus Anda ambil untuk memastikan bahwa di antaranya terdapat sepasang kaos kaki yang sewarna. Nah, jawaban ini langsung aja ya. Aku juga lupa soalnya, jadi paham sendiri. Terdapat 2 warna kaos kaki. Jadi jika Anda memilih paling sedikit 3 kaos kaki, harusnya terdapat paling sedikit 2 kaos kaki coklat atau paling sedikit 2 kaos kaki hitam. Nah, jadi untuk cara soal ini tuh lebih ke mengecek ada berapa sih. Paling sedikit berapa kaos kaki yang harus Anda ambil untuk memastikan bahwa di antaranya terdapat sepasang kaos kaki yang sewarna. Karena di sini tadi tulisannya ada 2 kaos kaki, yaitu warna coklat dan hitam. Kita harus ngambil lebih dari 2, berarti 3 buat mastiin kalau ada yang sewarna pastinya. Gitu. Nah, tadi untuk soal yang apa soalnya tadi? Yang kedua, 12 kalau kaos misal yang kaki. dicari beda. Oke. Nggak paham loh, aku lupa. Gak usah. Aku stop share dulu ya. Kalau dari kalian sendiri emang udah sampai pigeonhole ya sama Pak Rifki? Kalian di sini dosennya Pak Rifki semua atau beda-beda? Saya Pak Nofrido, Kak. Udah sampai pigeonhole juga yang Pak Novido? Kayaknya belum, Kak. Nah, kalau misal belum, berarti kayaknya harusnya loh disamain. Gak mungkin kalian belum diajarin pigeonhole udah dikasih. Harusnya loh, harusnya. Tapi mungkin kalian tetap belajar aja buat jaga-jaga. Ya aku belajar juga review. Lupa. Ya kalian jaga-jaga aja lah. Siapa tahu kan. Tapi di yang Pak Novido dikasih kisi-kisi nggak? Yang diajar Pak Novido dikasih kisi-kisi nggak? Atau cuma yang diajar Pak Rifki aja yang dikasih kisi-kisi? Data ya lewatin dulu lah. Ada lagi nggak yang mau ditanyain selain pigeonhole? Dari apa yang aku jelasin tadi, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin masalah yang ekvivalen atau poset atau yang mana? Oh ya, kalian open book nggak besok? Atau close? Open, Mas, open. Oh, ya kalian catat-catat rumus-rumus aja. Yang ya catat-catat aja sih. Kalau misal open, kalau enggak ya ngeprint. Ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau misal enggak, Nisa tadi gimana nih? Jadi enggak? Jadi apa? Yang pigeonhole tadi. Ya, Eh, gimana? karena agak kaget ya tiba-tiba disuruh mengajar seperti ini. Mohon maaf, saya benar-benar lupa Mbak Nisa. Iya, santai aja. Saya juga lupa Ya. soalnya karena udah materi yang cukup lama, setahun yang lalu. Nah, ya betul. Nanti aku Karena buka-buka online lagi. juga. Adalah benar. Nanti buka-buka lagi ya, moga-moga nggak ada sih. Tapi aku lihat-lihat dari soal tahun lalu itu pun, untuk yang diajar Pak Novido, itu soalnya kayak sendiri. Jadi, aku nggak tahu kemarin dosennya ada siapa aja sih. Tapi kalau Pak Novido itu cuma ngajar
C, D, E, F. Nah, itu soalnya sama semua. Nah, untuk soal yang kelas A sama B itu aku kurang tahu apakah dari soal Pak Nofridi juga atau beda dosen gitu. Beda dosen. Soal dari Pak Rifki, Mbak. Kalau kelas A dari Pak Rifki yang sekarang. Kalau tahun lalu gimana? Ada Alif nggak di situ? Beda, tahun lalu beda. Beda. Oh, tahun lalu beda juga sih, tapi nggak tahu ketentuannya yang sekarang gimana. Tapi ya jaga-jaga Ada- aja sih. Mungkin dikasih kisi-kisi dari Pak Rifki gitu nggak? Ya, Yang diajar itu yang tadi kan, yang soal Kayak latihan gitu. yang tadi dibahas itu kisi-kisi bukan? Yang ini kisi-kisi kan, atau ada lagi kisi-kisinya? Atau dua ini aja? Oh alah, oke. Ada Iya, Mas, ada itu pigeon tuh hole. isi dari Pak Rifki itu tentang eksklusi, relasi, diagram fase sama pigeonhole. Oh, berarti kayaknya pasti ada sih pigeonhole, berarti pasti keluar kalau misal Pak Rifki udah ngomong gitu. Bisa jadi bisa jadi soalnya sama, bisa jadi soalnya beda, tapi harusnya beda sih. Soalnya kalian yang diajar Pak Nofrido belum masuk sama sekali ke pigeonhole kan? Kalau belum harusnya nggak boleh lah masa dimasukin. Boleh lah, soal tergantung kurikulum, malah diskusi. Ya, tapi gimana Mbak KP? Aku sih, kalau misal selain pigeon hole ini udah nggak ada yang mau ditanyain, kita stop dulu. Nanti kita Oke. kerjain di balik layar gitu aja. Terus yang di balik layar Nanti, gimana? maksudnya menyusul lah. Yang nomor 4 Oh, ini. ya. Teman-teman juga Boleh. ngerjain. Kita juga Iya. nanti bantu kayak gitu. Ya, dari Mas Iqbal ada yang mau ditambahkan? Apa ini? Mas, aku mau tanya, aku kirim ke sini aja, Kip. Ya, boleh silakan tanya di chat. Oh, apa ini? Bentar. Bentar. Unduhan. Oh, ini soal tahun lalu ya? Ya, bukan. Bentar, aku stop share dulu. Oh, bukan deh. Oh, ini yang soalnya Pak Rifki tahun lalu. Ya, beda dosen. Kayak ribet. Beda dosen. Oke, aku share screen. Nah, yang mana yang mau ditanyain? Apa mau dibahas lagi semua? Beda jauh sih. Masih fungsi jenuh himpunan. Kalau nomor 1, apakah relasi berikut ada refleksi? Ya, ini sama kayak apa? Sifat-sifat tadi kan, cuma harus nyari R-nya dulu. Terus kalau yang nomor 1 gimana Mas kerja ini? Yang nomor 1 misalkan A kan, A, B, A dan B mempunyai orang tua yang sama.
A dan B mempunyai orang tua yang sama. A saudara laki-laki sekandung B. A dan B berbicara dengan bahasa yang sama. A dan B pernah bertemu. Jadi gini lah Kak, ya dibayangin aja misal A dan B mempunyai orang tua yang sama. Apakah refleksif? Apakah A dan A punya orang tua yang sama? Berarti iya kan, berarti refleksif. Terus apakah simetri? Kalau misal A dan B mempunyai orang tua yang sama, berarti kan B dan A mempunyai orang tua yang sama juga. Berarti simetri juga. Tapi nggak anti simetri terus misal transitif, misal A dan B mempunyai orang tua sama, mempunyai orang tua yang sama, terus B dan C mempunyai orang tua yang sama, berarti A dan C mempunyai orang tua yang sama juga kan. Ya di lewat lewat penalaran aja kalau nomor satu sih kalau menurutku. Terus misal yang B, A saudara laki-laki sekandung B. Misal A saudara laki-laki sekandung B, apakah A saudara laki-laki sekandung A? Kan enggak. Masa A bukan saudara tirinya sendiri gitu. Berarti enggak refleksif. Terus apakah simetri? Karena A saudara laki-laki sekandung B, berarti kan B saudara laki-laki sekandungnya A juga kan. Berarti simetri. Terus apakah transitif? Misal A saudara laki-laki sekandung B. Terus B saudara laki-laki sekandung C. Kan sekandung. Saudara sekandung berarti sekandung berarti seibu ya. Sekandung berarti satu ibu. Ya, saudara sekandung. Sekandung seibu kan ininya. Ya, berarti kalau misal A saudara laki-laki sekandung B, misal B saudara laki-laki sekandung C, ya berarti A saudara laki-laki sekandung C juga. Terus berarti kan transitif. Berarti yang B ini simetri dan transitif. Terus yang R, A dan B berbicara dengan bahasa yang sama. Kalau buat buktiin apakah refleksif atau enggak, intinya apakah A dan A bla bla bla. Apakah A dan A berbicara dengan bahasa yang sama? Ya jelas iya, berarti refleksif kan. Terus simetri. Misal A dan B berbicara dengan bahasa yang sama, apakah B dan A juga berbicara dengan bahasa yang sama? Ya kan pasti iya. Terus apakah transitif? Misal A dan B berbicara bahasa yang sama, terus B dan C berbicara bahasa yang sama, berarti kan A dan C berbicara bahasa yang sama gitu. Misal mereka cuma punya satu bahasa. Kalau misalnya enggak ya berarti enggak mesti. Terus B, A dan P pernah bertemu. Kalau A dan A pernah bertemu, apakah refleksif? Berarti kan apakah A dan A pernah bertemu? Apakah A pernah bertemu dirinya sendiri? Enggak, masa A pernah bertemu dirinya sendiri. Terus simetri. Kalau misal A dan B pernah bertemu, berarti B pernah ketemu A juga kan. Berarti simetri. Terus kalau A dan B pernah bertemu, terus B dan C pernah bertemu, kan belum 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 mesti juga A sama C itu pernah bertemu juga. Nah, jadi cuma simetri aja. Jadi di nalar aja misal buat jawab yang refleksif ini kamu apakah A dan A mempunyai orang tua yang sama, terus misal simetri. Misal A dan B mempunyai orang tua yang sama, apakah B dan A punya orang tua yang sama? Terus buat transitif misal A dan B punya orang tua yang sama, B dan C punya orang tua yang sama, apakah A dan C punya orang tua yang sama? Cara buktiinnya gitu aja. Udah jelas belum? Gimana? Sudah jelas nomor satu? Lumayan jelas. Ya ada yang mau ditanyain lagi nggak?
Jawabannya pigeonhole. Wow. Oke. Tanya Mas, kalau nomor 4 itu bagaimana ya? Nomor 4 ini pakai diagram Venn juga. Jadi ya kalian bikinnya awal bikin bundar-bundar 3 lah. Ya, lingkaran 3. Terus masing-masing dikasih nama PNS, karyawan, wirausaha. Masing-masing kalian tulis, kalian kerjanya dari awal dulu, dari sini dulu kan. Kalian bikin dari sini dulu. Nah, kalian udah bikin 3 ini, terus baru kalian di irisannya PNS sama karyawan swasta kalian kasih 9. Nah, di masing-masing PNS sama swasta kalian kurangi 9, 9. 25 kurangi 9, 16. 26 kurangi 19, 26 kurangi 9, 17. Itu juga ke yang PNS dan wirausaha. Ditaruh di antara keduanya di irisannya, terus di masing-masing PNS sama wirausaha dikurangi 11, 11. 16 dikurangi 11, 5. 26 kurangi 11, 15. Misalkan orang yang dari wirausaha dan karyawan swasta. Ditaruh di irisannya, terus masing-masing dikurangi 8. 15 kurangi 8, 7. 15 kurangi 8, 7. Ya. Terus akhirnya kan jadinya berapa tadi? 5, 7, 7. Terus 3 orang ingin menjadi ketiga-tiganya. Berarti di irisannya itu 9, 11 sama 8 dikurangi 3, 3. 6, 8 sama 5. Nah, terus ada berapa orang minimal yang memberikan satu jawaban? Ada berapa orang minimal yang memberikan satu jawaban? Ada berapa orang yang memberikan satu jawaban? Ada beberapa orang yang tidak memberikan jawaban. Oh, bisa angkat tentang dunia kerja yang ini berarti gabungan pigeonhole sama diagram Venn ya? Boleh juga gitu soalnya. Ya ini berarti intinya awalnya kalian bikin itu dulu, bikin diagram Venn-nya dulu. Nah kalau kalian udah bikin diagram Venn-nya kan nanti kelihatan nih total orang yang ngisi itu berapa dari total ininya kan kelihatan. Bukan total yang ngisi sih, kayak total yang pengen jadi PNS doang, karyawan swasta doang, sama wirausaha doang. Jadi total datanya lah, total data kecuali yang tidak ingin menjadi ketiganya gitu loh. Nah, terus baru kalian cari A, B, C itu pakai pigeonhole. Coba aku minta soal. Belum. Bentar, oke. Bentar aku stop share dulu. Oke. Oke, jadi aku share screen lagi. Nah, jadi kira-kira jawabannya gini. Kan tadi soalnya gimana soalnya? Mana soalnya? Gimana soalnya tadi? Apa? Ada berapa orang minimal yang memberikan satu jawaban? Ya udah di sini yang memberikan satu jawaban minimalnya berapa? 8.
terus memberi satu jawaban. Oh, tidak memberi. Min. Apa bedanya A sama B? Ada berapa orang minimal yang memberikan satu jawaban? Ada berapa orang yang memberikan satu jawaban? Oh, oke. Jadi ada berapa orang yang memberikan minimal satu jawaban? Kan ada 8. Terus ada berapa orang memberikan satu jawaban? 8 tambah 12 tambah 10. 8 tambah 12, 20. Ada 30. Terus berapa orang yang tidak memberikan jawaban? Dari total ini 8 tambah 6, 8 tambah 12 tambah 6 tambah 3 tambah 8 tambah 5 tambah 10 ini dikurangi sama ini, sama 110. Itu untuk total yang nggak memberikan jawaban. Ya berarti nggak ada kaitannya sama pigeonhole ya. Berarti cuma murni diagram Venn aja. Coba emang membutuhkan pemahaman lebih soalnya. Bersyukur kalian yang dosennya Pak Novrido ya. Enak, gampang Pak Novrido kayaknya daripada Pak Rifki. Ya tergantung orang. Udah. Jadi gitu. Berapa orang minimal itu yang satu jawaban yang paling kecil. Jadi di sini kan ada yang mau ditanyain lagi nggak? Udah lumayan lama juga ya, 1 jam lebih. Wah. Udah selesai belum ya Mas Iqbal ini? Iya, kalau ada yang mau nanya lagi atau mau dicukupkan aja. Untuk teman-teman angkatan 2022 bagaimana? Apakah sudah cukup atau masih ada yang bertanya lagi? Silakan. Sampai 46 ya, kalau nggak ada nanti saya akhiri. Oke. Untuk nanti ada sesi dokumentasi dulu ya. Yang nomor 4 itu nggak usah pakai pigeonhole ya. Tadi aku agak oleng aja, maaf. Nggak pakai pigeonhole. Cuma ya kalian pakai diagram Venn. Nanti misal ada berapa orang minimal yang memberikan satu jawaban. Nah, dari yang berikan satu jawaban ini 8, 12, 10 ini yang paling kecil mana 8 ya udah berarti minimal 8 yang memberikan satu jawaban. Terus berapa yang memberikan satu jawaban? Total 8 tambah 12 tambah 10 30. Terus yang tidak memberi jawaban itu semestanya 110 dikurangi sama semua yang ada di sini. 8 tambah 6 tambah 12 tambah 8 tambah 3 tambah 5 tambah 10. Jadinya 58. Sorry. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas belum? Oke, Mas. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Dan Oke, udah 46. Kita tutup aja mungkin Mas Dimas. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya lupa pigeonhole. Terima kasih Mbak Nisa sudah membantu saya.
Oke, terima kasih. Untuk yang mau on cam, silakan on cam. Untuk Mas Iqbal, di share screen dimatikan. Oke, saya dokumentasi dulu ya. Yang mau on cam, silakan on cam dan bergaya sesuka mungkin. Silakan. Bukan baru kamu. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi, 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, terima kasih untuk angkatan 2020.